Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-hafidhun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalahu Allahu ila jannah. Sadaqallahu al-'azim. Wassalamu rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin subhanallahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah alamin. Dengan izin Allah dan qudratnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul berwajah kembali, duduk bersama-sama di tempat yang berkah ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan rentetan amaliyah kita senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at serta umat yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita selaku umat yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib atau Tarhib. Sebelum kita mengkaji, mari sama-sama kita kirimkan Fatihah khusus buat pengarang kitab ini dan umumnya buat kita semua yang sedang mengkajinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini bermanfaat untuk dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadidin wa ala sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sudah bahas tentang bab wudu, ini sudah selesai, baik dari rukun wudu, sunah-sunah wudu maupun hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun yang baru yaitu tentang wal istinja'u. Istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja bersuci, atau bahasa lainnya itu bahasa kita itu cebok ya. Istinja itu wajib minal bauli dari kencing wal ghaid dan BAB. Di dalam agama Islam itu untuk masalah kayak begini aja diatur, diinformasikan. Nggak tahu kamu yang lain. Ada bab tersendiri bagaimana yang namanya istinja, bersuci atau cebok dari kencing, buang air kecil, atau BAB, buang air besar. Jadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena yang namanya baul wal ghaid itu adalah najis. Najis apa? Najis mutawasithah.
Kan najis itu ada 3, ada najis mukhafafah, ada mutawassithah, ada mughallazah. Di dalam fikih, dalam mazhab Syafi'i, najis itu dibagi menjadi 3. Mukhafafah, ringan, asal katanya dari khaffafa yukhaffif, ringan. Ada yang berat, namanya najis mughallazah. Nah, di antara yang ringan dan berat, di tengah-tengah, namanya mutawassithah. Asal katanya wasit itu tengah-tengah. Makanya pertandingan itu ada yang nengahin, namanya wasit. Jadi wasit itu sebenarnya itu bahasa dari bahasa Arab. Ya, kadang-kadang bahasa Arab itu sudah menyatu dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa kata yang seperti itu. Mutawassithah itu tengah-tengah, menengahi. Dia agak ringan, dia juga agak berat. Nah, salah satunya contohnya adalah buang air kecil, air kecilnya, air kencingnya itu, dan BAB itu mutawassithah. Dia itu sedang, enggak ringan, enggak berat. Wajib karena itu bagian dari najis. Sehingga kata Rasulullah di dalam kitab Daqaiqul Ahbar itu ada sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yang artinya begini, kebanyakan umatku disiksa di alam barzah itu lantaran masalah kencing. Hati-hati, bau, bukan masalah sholat, bukan masalah zakat, sodako, tapi lantaran masalah kencing. Ini kata Rasulullah, kebanyakan umatku disiksa di alam barzah karena masalah air kencing. Saya pribadi itu agak riskan ya, itu kalau jalan kemana-mana lama perjalanannya harus buang air kecil di toilet tempat umum, posisinya berdiri, ya kan? Kalau kecipratan, nah ini kadang-kadang orang nggak ngerti, dia kencing, airnya itu muncrat ke celana, dia nggak sadar, dia pakai buat sholat. Alangkah amannya kalau kemana-mana bawa sarung. Ribet bagi yang nggak biasa. Kalau dibiasa itu gampang. Orang kemana-mana sekarang bawa HP, ribet nggak? Ribet kalau bawa HP kemana-mana. Tapi kalau udah biasa dan kebutuhan, jadi ringan. Jadi bapak kalau kemana-mana gitu, khawatir gitu kan, celananya itu kena cipratan air kencing kita, nah itu amannya bawa sarung. Tapi kalau yakin nggak kecipratan, nggak jadi masalah. Oh, dalam kencing saja kita diatur. Ya, memang sunnahnya itu jongkok. Kalau berdiri itu ya tidak sunnah. Dan caranya juga harus benar-benar supaya tuntas. Karena ada orang yang ternyata ketika dia menganggap tuntas, ketika dia sholat rukuk ketekan keluar. Itu ada yang kayak begitu. Ini jadi pantas kata Rasulullah, kebanyakan umatku disiksa antara masalah kencing itu. Makanya harus hati-hati, jangan dianggap sepele. Wajib hukumnya. Wal afdalu, nah ini bagaimana tata caranya? Wal afdalu, dan yang paling utama, ayastanjiya bil ahjar sumayut bimaha bil ma'i. Cara yang afdal, ya ini afdal ya, itu adalah hendaknya dia beristinja, cebok, bersuci itu dengan batu. Kemudian
Itu yang afdol, yang bagus. Wah, yang kecil kayak batu. Ini anggap batu ini. Ya, kalau pakai batu itu, dulu saya dicontohin sama kiai saya itu batunya batu yang kerikil, yang nyari segitiga, ya wajar gitu ya. Jadi ini contoh. Jadi misalkan dia hanya untuk bagian untuk ngebersihin saja. Artinya untuk apa sih namanya, ngerepet gitu ya. Kalau buangnya besar itu. Nah, jadi kalau ada 3, ya pakai 1, 2, 3. Baru kemudian dibersihkan dengan air. Nah, ditafsirkanlah batu itu, kenapa kok pakai batu? Batu itu kan ada yang menafsirkan sesuatu yang memang zaman dulu tuh sulit untuk dapat air. Ya, kalau di padang pasir tahu sendiri kan kondisinya bagaimana. Syukur-syukur ada air. Jadi sumayut dibuat kemudian diikuti dengan air itu hanya untuk penyempurna saja. Nah, kalau di hotel-hotel itu bukan pakai batu, pakainya tisu. Nah, tisu ini juga ditafsirkan oleh ulama. Yang penting istinja itu bisa digunakan pakai apa saja yang bisa menyerap dan menghilangkan najis. Bisa pakai tisu. Nah, kalau hotel-hotel keren-keren pakai ini batu kerikil kan lucu. Jadi nggak apa-apa pakai tisu, gitu. Ya, cuman kalau orang nggak biasa, ya bisa kurang yakin. Padahal nggak apa-apa kalau memang yakin, ya maksudnya kan kalau najis itu yang penting ainiyahnya, ya, bendanya itu, kotorannya itu kalau sudah dihilangkan udah. Cuman karena kita nggak biasa dan biasa pakai air, gitu kan. Ya begitu jadi goanya. Saya ini kalau ke hotel melihat tisu, waduh, nyari yang ada air. Padahal kalau kita pakai tisu nggak ada air, yang penting yakin airnya itu sudah bersih, aman, yakin. Wa yajuzu dan boleh ayat tasiro alana atau ala salati ahja. Nah, kalau pengen diikhtisar, diringkas, artinya sudahlah pakai salah satu, boleh pakai salah satu, boleh cuma pakai batu tanpa pakai air, atau hanya air tanpa pakai batu. Itu namanya ikhtisar. Ikhtisar itu meringkas. Kalau afdol tadi digabung, ya anggaplah misalkan batu itu sekarang penggantinya itu kalau di hotel namanya tisu. Yang afdol itu pakai tisu kemudian pakai air, itu afdol, mantap. Gitu. Atau diikhtisar, diringkas itu ngambil salah satunya, boleh pakai tisu saja atau pakai batu saja atau cuma pakai air. Nah, kalau pengen diikhtisar, kata musonif, fa idza arada al-ikhtisar ala ahadihima fal ma'u afdalu. Kalau tisu, kalau batu ada air, pengen diringkas, mana dua-dua ini yang paling afdol? Maka kata musonif pengarang kitab ini, yang paling afdol kalau yang tergas pakai air. Itu kalau pengen diringkas, itu yang air paling afdol. Intinya dibersihin, gitu. Harus dibersihkan, wajib dibersihkan karena itu bagian dari najis. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadkhulul al-khala fa'ahmilu ana wa gulamun ahwiyun idawatun min ma'in wa ana zadun fayastanji bil ma'. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW masuk kholat, jadi kholat itu tempat qaul hajat, toilet.
WC. Masuk, kemudian Rasulullah SAW itu ya bawa air. Apa kata musonif? Fa'ahmilu ana wa gulamun awin. Jadi kata musonif, Anas bin Malik ini, saya dan beberapa anak itu ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Rasulullah mencontohkan. Kemudian hadis yang lain, an Ibnu Mas'ud qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qayyidha fa amarani an atyahu bi thalathati ahjar. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau BAB, ghaib. Kemudian beliau memerintahkan kepada aku untuk ambil 3 batu. Jadi Rasulullah SAW ketika mau ghaib BAB itu memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk mengambilkan 3 batu. 3. Jadi 3 batu itu bisa 1, 2, 3 atau cari 1 tapi ujungnya ada 3, segitiga. 1, 2, 3. Kenapa 3? Ya 1 untuk membersihin, gitu kan. 2 ini untuk meyakinkan, 3 makin mantap, gitu. Ya kalau 1 kan, apalagi mohon maaf, ya belepotan gitu kan. Belepotan kemana-mana. Jadi kalau sekarang pakai tisu, itu bisa digunakan, itu nggak apa-apa. Yang penting kalau ukuran najis, ainiyahnya, bendanya itu sudah yakin hilang nggak ada. Lebih mantap lagi ya pakai yang namanya sabun untuk menghilangkan bakteri-bakteri. Baik, lanjut lagi. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istidbaraha fi sahra. Dalam Islam ketika ghaib, ketika namanya BAB atau BAK itu harus diatur sedemikian rupa tata caranya. Terutama fi sahra. Sahra itu lapangan yang gak ada pembatasnya. Itu kalau fisahro, itu ya lapangan lah, gampangnya itu nggak ada pembatasnya, nggak ada penutupnya. Wajib wayajtanibu, dan dia ini wajib menghindari arah kiblat dan membelakangi. Jadi kalau orang itu istinja atau BAB, BAK itu di lapangan, itu jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi. Jadi kalau kita itu amannya kalau di Soro itu arahnya ke utara atau selatan. Tidak boleh ke arah barat atau ke timur. Ini dosa. Itu kalau BAB-nya, BAK-nya itu fisokro. Sokro itu lapangan, nggak ada penutupnya, gitu. Bagaimana kalau ada penutupnya? Tuh dikali tuh, sekedar kali kan, kali-kali zaman orang-orang Betawi, kali taruh apa namanya itu, kalau bahasa Jambar ya, gitulah. Ya, ada penutupnya. Kalau ada penutupnya, model kayak begitu, atau di rumah, ya, di rumah kan jelas ada pintunya. Itu tidak apa-apa kalau menghadap kiblat atau belakang. Itu tidak apa-apa. Ada sebagian ulama mengatakan yajuz boleh karena ada penghalang. Tapi ada juga ulama yang karena takdirnya menghadap kiblat itu menghindari. Ini ilatnya, penyebabnya karena apa?
takbir mengagungkan arah kiblat. Jadi secara hukum fikih menjadi masalah aman kalau yang ada penuturnya. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang ikhtiar hati-hati, akhirnya ya diubah. Jadi sebenarnya secara hukum tidak apa-apa yang diubah itu. Cuma memang orang tua kita dulu itu sangat hati-hati gitu ya, ikhtiarnya tinggi. Akhirnya kalau bikin rumah itu mengukur dulu, ini arah kiblat kemana nih? Nah WC-nya awas gitu. Sebenarnya secara hukum tidak masalah karena sudah tertutup. Yang bahaya itu kalau terbuka, gitu, tempat terbuka. Atau misalkan, mohon maaf, yang supir-supir itu kalau kencing kan nggak jarang, maksudnya jarang sekali gitu ya di tempat terbuka. Karena memang di perjalanan gitu kan nyari WC, apalagi kalau tempatnya. Nah itu hindari menghadap kiblat atau belakangi. Nah itu biasanya nyari pohon pisang. Hati-hati juga itu. Ntar nyari ambil daunnya dicelepkan gitu ya. Jadi kalau darurat kayak begitu, yang penting itu kan terbuka, nggak tertutup, terbuka. Yang penting hati-hati, jangan membelakangi dan menghadap kiblat. Gitu. Jadi kalau ada supir turun, keneknya ngeliat supirnya kok ada kiblat, bilangin, hei kiblat kamu. Oh ya mutar. Ya itu kan adab namanya, harus hati-hati gitu. Nah habis itu nanti ya sebaiknya nanti selesai itu ya istinja lagi. Itu kan yang kayak begitu kan ngeri, dia nggak cebok masuk gitu loh gitu. Terus nanti kalau dia sholat ingat nggak itu sempatnya kena najis enggak kan? Itu yang kayak begitu tuh, kasihan gitu. Dianggap ibadahnya rajin, tapi ternyata catatannya nol karena masalah itu dia nggak paham. Jadi hindari menghadap kiblat dan belakangi kalau di sokoh tanah lapang yang tidak ada pembatasnya. Kemudian apalagi adabnya, wa yastanibu, dan yang menjauhi al-baula wal ghaib fil ma'ir raqibi. Hindari BAB, BAK di air yang tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Jabir an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu naha ayyuba fil ma'ir raqib. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah melarang orang itu kencing di air yang tenang dan BAB. Jadi hadisnya itu air kencing ayyuba, apalagi kalau BAB air tenang. Ada yang nanya, kenapa kok nggak boleh di air tenang? Ada yang bilang katanya itu tempat ada yang nungguin termahal. Jadi air tenang itu kan airnya nggak ngalir. Nah kalau dikencingin jadinya air najis, mutanajis. Lah kalau air itu orang kencing 1, 2, 3 bau nggak? Bau. Akhirnya udaranya nggak sehat di situ. Kemana-mana. Nah ini. Makanya kata Rasulullah begini, ini ada slide. Ittaqu al-la'ini qalu wa man la'ani ya Rasulullah alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Nah ini nih fi tariq ya au birrihim. Jadi hindari di air yang tenang. Kalau air mengalir bagaimana? Kalau air mengalir aman, dia pipis di situ, ke bawah nggak? Aman. Artinya air itu akan terus, gitu kan, aman. Baunya juga nggak bakalan ada di situ kan, terus hilang. Gitu. Ini apa namanya, buat orang-orang yang supir lah yang sering itu ya. Gitu. Kalau yang sering yang ada sering di rumah kan jarang.
wa tahta syajar al-musarati, dan di bawah pohon yang berbuah. Hati nih. Jadi nggak boleh buang air kecil di bawah pohon yang lagi berbuah. Pisang, mangga. Hindari, nggak boleh, haram. Jadi kalau ada orang yang kencing itu, supir nyari di pohonnya buah deh. Kalau buah berbuah semua, waduh, ini gimana nih? Kenapa kok tahta syajar al-musarati nggak boleh di bawah pohon yang berbuah? Lagi-lagi ini kan urusannya manusia. Kalau pohon itu berbuah, kira-kira banyak nggak yang datang? Banyak yang datang. Lah kalau di situ ada yang kencing, gitu. Maka kata Rasulullah, hati-hati sama orang yang sering dilaknat. Ada 2 orang yang dilaknat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang sering dilaknat itu? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dinihim. Orang yang kencing di tempat orang ramai atau di tempat orang sering ngumpul di situ. Mohon maaf, kalau saya nggak tahu kalau bapak itu di Taman Kebalen yang ramai itu, yang banyak jualan tuh yang pokoknya gang yang kuda itu sekolah situ tuh, masya Allah, bisnya bener gak? Oh, saya masya Allah ini kencingnya di sini, kudanya itu banyak orang yang dipanggil. Itu yang kata Rasulullah, orang yang dilaknat. Bener gak? Iya bener. Itu pas tikungan itu ya. Saya kalau ini, itu yang kata Rasulullah. Hati-hati sama orang. Ada 2 orang yang akan dilaknat sama manusia. Siapa yang Rasulullah? Orang yang sering kencing di tempat orang sering kumpul, atau orang jalan raya, atau memang tempat orang-orang kumpul. Ya kayak begitu. Itu dosa. Berapa kali orang di situ itu nyumpahin bau berapa kali itu? Siapa yang salah? Ya dia, emang nggak boleh di situ. Kata Rasulullah, di tempat-tempat kayak begitu. Makanya itu harusnya ada sedikit WC umum. Yang jual-jualan itu masya Allah, itu nggak 1 2 itu sih. Atau mungkin pelakunya itu doang, kalau sering gitu kan. Ini nggak boleh di tempat pohon yang berbuah. Kenapa ya? Karena pohon berbuah itu kan pasti orang datang, mengganggu kenyamanan. Mohon maaf, apalagi orang itu sering makan jengkol, pete, kelar banget. Udah mana-mana itu baunya. Pohonnya mangga, kok baunya pete. Pohonnya mangga, kok bau jengkol, apaan? Ada unsur lain ternyata. Ini kata Rasulullah, makanya dilarang yang itu, baunya itu. Tapi Rasulullah itu kalau kencing itu hilang airnya, keluar air tapi hilang, nggak ada bekas. Itu Rasulullah, ajibnya Rasulullah. Manusia tapi lain. Kalau kita besok pagi putih, ntar malam kuning. Tergantung apa yang diminum. Rasulullah nggak kencing tapi hilang, nggak ada bekas. Walau nggak ada bekas sama sekali. Itu hebatnya Rasulullah. Kemudian hindari wafitori di jalan. Nah itu tadi di jalan nggak boleh karena mengganggu orang lewat. Kayak tadi di sana itu. Cuman titik-titik itu doang tuh yang satu. Kalau yang lain aman. Di situ doang tuh pas puteran gitu. Yang kuda lewat itu yang dandan, nah itu ujungnya. Gitu. Itu kalau ya dekat ini ya, dekat mainan itu ya, yang sekarang ada itu, yang mainan gede-gede itu. Nah, itu.
bundaran itu masya Allah kan ada pohon kalau nggak salah itu kalau saya padahal jauh jaraknya tapi baunya masya Allah. Tapi tetap aja ada yang makan juara. Wadili dan tempat orang berteduh, ya nggak boleh. Wadili tempat berteduh di halte, ya tempat-tempat orang yang duduk berkumpul itu nggak boleh. Lagi-lagi apa? Mengganggu. Intinya bahwa mengganggu orang yang tidak boleh itu dosa. Apa ada orang yang nyaman dengan itu? Dengan itu kok? Ya berarti memang pelakunya dia kali. Umumnya tidak akan nyaman gitu. Tidak akan nyaman. Itu kencing, apalagi BAB. Oke. Kemudian wasubbi. Subbi itu lubang. Lubang yang ada di tanah, lubang. Nah, jadi kalau di tanah lapang itu suka ya ada lubang. Itu tempatnya bisa ular, bisa apa? Yuyuk ya? Iya, yuyuk itu. Ini nggak boleh di lubang. Kenapa kok di lubang nggak boleh? Ada nggak yang hidup situ? Ada. Nggak mungkin nggak ada. Siapa yang buat lubang itu? Pas ada yang buat lubang. Siapa? Hewan. Nggak boleh. Kalau ke hewan aja kita kencing nggak boleh, apalagi manusia. Gitu. Jadi nggak boleh. Di lubang kencing, ada lubang masuk lubang. Keluar ternyata ngomong. Kalau ngomong dia ngomong nih. Dasar kamu gak tahu diri, ini rumah saya. Waduh, kalau bisa ngomong gitu kan, itu nggak boleh di lubang-lubang. Saya teringat bicara tentang lubang itu pernah diungkap di Trans 7 Pak Mas, Trans TV dulu. Mungkin saya pernah cerita juga. Jadi ada orang yang di sungai dia nyuci. Ibu-ibu nyuci, tiba-tiba lewat di depan dia itu ular gede. Cuma lewat, ternyata ular itu masuk ke lubang. Rupanya lubang itu adalah tempat dia. Karena takut ngelihat keluar lagi, ama ibu ini ditutup pakai batu besar. Dan pulang. Berarti kemudian lama-kelamaan matanya ibu ini nggak bisa lihat. Lama-kelamaan akhirnya datang ke dokter supaya semangat. Dicek sama dokter, ini nggak ada penyakitnya. Dicek sehat semuanya, tapi lama-kelamaan itu ibu itu nggak bisa lihat. Sampai dia buta, ketika dia tidur baru dia mimpi. Ini cerita. Dia dalam mimpinya itu ketemu sama ular itu. Ular itu ngomong, kalau engkau ingin sembuh dari penyakitmu, satu obat, engkau buka batu ini. Itu sudah berbulan-bulan. Dia lupa. Akhirnya dia buta sampai 7 bulan. Buta terus anaknya. Itu gara-gara nutup lubang ada ular. Ini kisah nyata dalam TV itu dan cerita. Makanya hati-hati kalau ada lubang jangan ditutup-tutup. Kecuali kalau lubang jalan raya gitu kan, ini bahayanya nggak apa-apa. jadi memang ya percaya nggak percaya ya seperti itu ada kisahnya gitu loh. Kisahnya ya makanya kita itu hidup itu ya
bukan hanya berinteraksi dengan manusia, tapi ada juga gitu, hewan, jin itu ada. Makanya Rasulullah bilangin kayak begini, apa Rasulullah tahu? Tahu. Makanya dibilangin jangan kencing di sini. Ada mudorotnya gitu. Di lubang. Akhirnya itu buta, Pak. Buta. Ya buta begitu aja. Kelihatannya sehat, tapi nggak bisa lihat. Karena dia sudah menutup ya, tempat ya, rumahnya. Kemudian selanjutnya wala yatakallamu alal ghairi wal ghairi, tidak boleh ngomong ketika buang air kecil atau buang air besar. Rasulullah SAW bersabda, la yakhruju ar-rajulani yaqribani al-qa'id kashifaini an awratihima yatahaddatsan. Fa inna Allah azza wa jalla yaqutu ala dzalik. Jadi kalau ada orang yang lagi kencing di AB gitu, dia yatahaddas, ngobrol, berdialog, itu Allah berkahan. Kecuali darurat ya, darurat nggak apa-apa. Darurat itu misalkan pintunya terkunci, woi tolong bukain. Kan ada kunci yang pas masuk bisa, pas keluar nggak bisa. Nah, ini darurat nggak apa-apa. Yang sifatnya darurat nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu aman, normal. Mohon maaf, dia nyanyi, apa kencing sambil nyanyi atau BAB sambil nyanyi, nah ini nggak boleh. Bahasa yang bukan sholawatan aja nggak boleh, apalagi yang sholawatan, zikir ya nggak boleh. Bahasa apa namanya selain itu tidak boleh. Kenapa kok dilarang? Ya lagi BAB, ada gitu. Ini namanya ada. Dan ya mungkin hanya beberapa orang yang bisa melakukan. Umumnya orang lagi khusyuk kan ya, gitu kan, lagi khusyuk gitu kan, masuk ngobrol, jadi nggak enak gitu. Makanya ya dilarang gitu. Atau lagi buang air kecil ya sama gitu kan, tidak boleh juga kecuali darurat. Kalau ada orang yang ngobrol itu, ada teman saya itu biasanya kalau di AB itu bawa koran. Dia masuk koran, dia tanya, ente di dalam ngapain? Ya dia bisa membaca koran. Kok bisa dia? Aduh, sambil ngopi. Nomor berapa? Cuman tadi kalau saya pribadi, kok bisa gitu? Kan orang tuh fokus ya. Kalau saya pribadi nggak bisa gitu. Tapi yang saya alami gitu ya, saya pribadi itu kadang-kadang kalau ketika BAB itu inspirasi otak tuh jalan. Bersih. Bener nggak? Itu yang saya alami. Jadi ketika yang bawa fokus, yang ini juga fokus mikir mana gitu. Jadi tidak boleh berbicara ketika buang air kecil atau besar kecuali darurat, itu nggak apa-apa. Wala yastaqbilu asy-syamsa wal qamar, wala yastadbiruha, dan tidak boleh menghadap ke arah matahari dan bulan dan membelakanginya. Barat timur sama dengan kita, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Nah ini larangan-larangan atau adab ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Jadi ini intinya ya selama ini kita aman, ya aman lah. Artinya kita tidak pernah kencing di lubang, gitu. Kecuali lubang WC gitu. Dan jangan lupa kalau kita masuk ke WC itu doa. Jadi doanya di luar. Doanya tetap di luar. Mau masuk ya di luar, mau keluar ya doanya di luar.
Kalau mau masuk doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma ya Allah inni a'udzubika, ya Allah aku minta pertolongan perlindungan Kau ya Allah minal khubuthi dari setan laki-laki wal khaba'is dari setan perempuan. Jadi dalam ada setan. Jadi WC itu ada setan. Ya baca doanya begitu. Nah, ketika kita keluar, apa baca doanya? Ghufranaka Allahumma. Gimana? Kalau suruh baca. Kalau suruh baca lupa ingat. Tapi kalau prakteknya langsung saya bisa mana gitu. Nah ini. Ghufranaka alhamdulillahi ladzi adhaba 'anil 'ada wa 'afani. Ini bacanya di luar juga. Ghufranaka ya Allah, aku minta ampunmu ya Allah, maaf, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa kok kita keluar minta ampun? Ghufranaka, kan ghufranaka itu artinya ampunan. Ya karena di dalam kita ini nggak sempat kita zikir. Jadi minta maaf. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah zat yang telah menghilangkan anil ada penyakit wa afani dan memberikan aku afiat kesehatan. Jadi ketika kita buang hajat kita buang penyakit. Buang penyakit. Terima kasih. BAB-nya lancar. Nah, hati-hati jangan makan daging mulu yang keras-keras, BAB-nya keras. Benar, Pak? Iya. Makanya aman itu makannya sayur, buah-buahan. Jadi kalau susah makan sambal yang banyak. Biar keluar semua. Karena kalau nggak dikeluarin ini penyakit. Benar? Iya, penyakit. Ngumpul. Makanya kata dokter, kalau BAB pagi-pagi itu lancar, tanda sehat. Yang pagi dia pagi itu BAB lebih sehat. Kalau nggak BAB, nah ini perlu dicek. Jadi kalau kencing ya seperti itu. Nah ini beberapa adab yang perlu kita ketahui dan harus dijaga. Baik, silakan kita ada yang bertanya. Ya. Mengenai larangan meludah ke kloset. Belum apa? Meludah. Itu kan ada. Video ya. Kalau kita di toilet atau mandi, jangan meludah lagi meludah ke kloset. Itu bahayanya. Ya. Itu memang ada hadisnya dari wajib juga. Jadi kalau ditanya alasan, ini memang perlu dikaji dari kedokteran. Karena memang kadang-kadang tidak semua larangan yang datang dari Rasul itu ada alasannya. Namanya itu sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu ya wis, laksanain saja. Gitu. Kalau dia tanya alasannya apa? Ta'abudi. Ta'abudi itu artinya sami'na wa ata'na. Kenapa Anda sholat? Ya memang dari sholat, ta'abudi. Kenapa kok daging babi itu haram? Ya memang dari sananya. Kalau dulu kan karena ada cacing pita, ternyata ada tempat yang membuat babi itu aman, cacing pitanya nggak ada. Akhirnya apa? Ilatnya apa? Ta'abudi. Ta'abudi itu ya udah, memang ada larangan dari sana. Udah. Gitu. Nah saya juga belum pernah menemukan jawabannya kenapa kok kita dilarang meludah ke kloset. Itu saya belum temukan secara alasan-alasannya yang masuk logika. Gitu. Ya mungkin kalau dibuat alasan-alasan ya itu kan tempat buang kotoran gitu kan. Alangkah baiknya jangan situ ludahnya. Nggak pantas lah. Itu alasan yang bisa kita buat seperti itu. Tapi kalau hakikatnya gitu, intinya Allah saya nggak bisa jawab.
ya paling ya ta'abudi, sifatnya ya memang dasarnya seperti itu gitu. Jadi larangan-larangan kayak begini itu nggak semuanya ada alasan-alasan yang bisa dicerna kayak gitu. Seperti ini, kita kalau pakai kaos kaki sholat, ya wudhu, sepatu, itu yang diusap ternyata yang atas. Kan harusnya yang bersih yang usap bawah. Ini yang di atas. Kenapa kok yang di atas? Wallahu a'lam. Emang dari sana itu tak abdi. Kan harusnya yang diusap kaki yang bawah sepatunya ini kan. Karena khawatir ada kotoran. Tapi yang diusap ini sama Rasulullah ini. Ya Rasulullah nggak menceritakan alasannya kenapa-napa. Nah, kita hanya bisa menerka-reka saja. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu namanya sifatnya ta'abudi alasannya. Yang memang dari sananya seperti itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya rasa cukup. Sudah masuk di situ. Sudah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqi wa bihamdihi Al-Fatihah. Ya berikan hamdil kasyif Allah ya ba'afi ya ba'afi ya ba'afi ya Allah wa nafa'ana ya rahman. Alhamdulillah, all thanks is to Allah.